24 tahun menunggu gelar Piala Dunia ke-6. Dan sekarang, Brasil memasuki fase yang tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi rintangan pertama mereka di babak gugur bukan tim sembarangan. Jepang siap menghadang, dan yang bikin deg-degan, Samurai Blue pernah membalikan keadaan dan mengalahkan Brasil belum lama ini. Jadi, apakah Seleção akan melaju mulus? Atau justru Jepang kembali membuat kejutan? Yuk kita bahas! Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Brasil melawan Jepang pada Selasa 30 Juni di NRG Stadium, Houston. Ini bukan sekedar duel juara grup melawan runner-up. Ini adalah pertemuan dua tim yang sama-sama sedang percaya diri. Brasil lolos sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Di bawah Carlo Ancelotti, permainan mereka terlihat semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Mereka membuka turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko, lalu menghajar Haiti 3-0, dan menutup fase grup dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Skotlandia. Yang paling mencuri perhatian tentu Vinicius Junior. Winger Real Madrid itu sukses mencetak gol di ketiga pertandingan fase grup dan sejauh ini menjadi motor utama serangan Brasil. Bukan cuma itu, laga melawan Skotlandia juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu para fans Brasil. Setelah absen hampir 3 tahun dari tim nasional akibat cedera panjang, Neymar akhirnya kembali bermain. Meski hanya tampil dari bangku cadangan, kondisinya terlihat jauh lebih baik dan perlahan mulai menemukan ritme permainannya lagi. Nah, di sisi lain ada Jepang yang tampil sangat solid sepanjang fase grup. Tim asuhan Hajime Moriyasu lolos sebagai runner-up grup F dengan 5 poin. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Belanda, menghancurkan Tunisia 4-0, lalu menahan Swedia 1-1 di laga terakhir. Kalau melihat performa mereka sejauh ini, Jepang jelas bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kalau kita melihat rekor pertemuan kedua tim. Dari 10 pertemuan terakhir, Brasil memang masih sangat dominan dengan 7 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Tapi justru satu-satunya kekalahan itu terjadi baru-baru ini, pada Oktober 2025 di Tokyo. Dalam laga Kirin Challenge Cup, Brasil sempat unggul 2-0 di babak pertama. Namun Jepang membuat comeback luar biasa dan menang 3-2 lewat gol Minamino, Nakamura, dan sundulan Ayase Ueda di menit ke-71. Itu adalah kemenangan pertama Jepang atas Brasil sepanjang sejarah. Dan sejak saat itu, kepercayaan diri mereka benar-benar meningkat. Modal mental seperti inilah yang mereka bawa ke Piala Dunia. Sekarang kita bahas prediksi line up kedua tim. Carlo Ancelotti hampir dipastikan tetap menggunakan formasi andalannya, 4-2-3-1. Alisson masih menjadi pilihan utama di bawah Mistar. 4 bek diisi Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, dan Douglas Santos. Di lini tengah ada duet Casemiro dan Bruno Guimaraes yang menjaga keseimbangan permainan. Sementara di lini depan, Ryan kemungkinan mengisi sisi kanan, Lucas Paqueta berperan sebagai playmaker, Vinicius Junior di kiri, dan Mateus Cunha menjadi ujung tombak. Lalu bagaimana dengan Neymar? Kabar baiknya, Neymar sudah dinyatakan fit. Setelah tampil sebagai pemain pengganti melawan Skotlandia tanpa mengalami kendala, peluangnya tampil lebih lama di babak 32 besar sangat terbuka. Bahkan bukan tidak mungkin Ancelotti memberikan kesempatan kepada Neymar untuk menjadi starter pertamanya di turnamen ini. Di kubu Jepang, Hajime Moriyasu diprediksi tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang fleksibel. Zion Suzuki menjaga gawang. 3 bek diisi Ayumu Seko, Ko Itakura, dan Hiroki Ito. Di lini tengah ada Sugawara, Kamada, Ao Tanaka, serta Keito Nakamura. Sedangkan trio penyerang akan dihuni Ritsu Doan, Ayase Ueda, dan Daizen Maeda. Yang membuat Jepang berbahaya adalah cara mereka bermain. Mereka berani menekan tinggi, cepat merebut bola, lalu langsung melakukan transisi ke depan hanya dalam beberapa sentuhan. Pola inilah yang sukses membuat Brasil kerepotan saat kalah di Tokyo tahun lalu. Kalau bicara pemain kunci, tentu sorotan pertama jatuh kepada Vinicius Junior. 4 gol dan 1 assist di Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa Vini sedang berada di level terbaiknya. Ini bukan lagi Vinicius yang dulu sering kesulitan tampil maksimal bersama tim nasional. Di bawah Carlo Ancelotti,
Pelatih yang sudah sangat memahami karakter permainannya sejak di Real Madrid, Vini bermain jauh lebih percaya diri. Kecepatan, dribble, dan kemampuan menusuk dari sisi kiri membuatnya menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Jepang. Sementara itu, Jepang punya Daizen Maeda yang juga sedang berada dalam performa bagus. Maeda dikenal sebagai penyerang yang tidak pernah berhenti berlari, rajin melakukan pressing, dan sangat aktif mencari ruang tanpa bola. Brazil akan lolos dengan skor tipis 2-1. Jepang kemungkinan bisa mencetak gol lewat situasi bola mati atau serangan balik cepat. Tetapi pengalaman dan kualitas pemain-pemain Brazil seharusnya cukup untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Jadi sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah Jepang sanggup mengulang kejutan seperti di Tokyo tahun lalu? Atau justru Brazil akhirnya menunjukkan kenapa mereka masih menjadi salah satu favorit juara dunia?